Kalau tugasnya, jangan selalu majelis yang mengingatkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan selalu kan secepatnya begitu ya. Kita teruskan ya. Dr. Samira Hadi Bondowoso, 12 Januari 1981, agamanya apa? Pekerjaan, tempat tinggal, kenal dengan terdakwa, kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Saudara Ilham Putra Susanto, lahir di mana? Saya lahir di Bali. Jenis kelamin? Agama? Agama Islam. Pekerjaan? Tempat tinggal? Jakarta di Kabupaten NTB. Kalau di Bandar Lor itu alamat KTP ya? Di mana itu? Bandar Lor? Jalan 10B nomor 20 Kota Bidul. Kenal dengan terdakwa? Tahun ini. Lahir di mana? Bandung. Tanggal bulan tahun 25 Agustus tahun 2000. Agama Islam. Pekerjaan wira swasta. Konten kreator digital. Ya. Tempat tinggal Bangka Bangka Bandung. Bojong Maja. Oh iya benar. Bojong Maja. Kelurahan Sinambok. Kelurahan mana? Cisaranteng. Betul benar. Benar yang mulia. Agama apa tadi? Islam. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Saudara Ati Sunyati ya. Tolong anugerahnya dulunya ke belakang yang satu. Saudara Ati Sunyati lahir di mana? Tanggal bulan tahunnya? 1981. Agama? Pekerjaan? Tempat tinggal? Jalan apa? Jalan Perdana? Nomor? Kelurahan? Petukangan Selatan? Kecamatan Pesanggerahan? Benar? Kenal dengan terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak. Jadi saudara berlima ya dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi dan sebelum memberikan keterangan disumpah dulu. Silakan semuanya maju berdiri disumpah. Jadi duduk dulu ya, kita ingatkan dulu kewajiban saudara ya. Saudara sudah disumpah ya terima secara agama Islam sesuai dengan agama saudara. Tentunya sebagai pemeluk agama yang baik ya, saudara percaya akan dosa, ya percaya akan pembalasan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai warga yang baik tentunya juga saudara harus taat hukum. Masuk manakala saudara memberikan keterangan yang bohong yang tidak benar, ada ancaman pidananya gitu ya. Jadi silakan terangkan apa yang memang saudara ketahui. Kalau tidak tahu ya tidak tahu, kalau tahu diceritakan begitu ya. Jadi saksi ini yang mau diperiksa yang mana dulu saudara penuntut umum? Atas nama Samira yang mulia. Silakan saudara Dr. Samira di dalam dan yang 4 di luar dulu ya. Mas Emilina, Dr. Samira. Jadi saudara yang pertama kali periksa ya. Saudara adalah salah satu yang ikut andil untuk memperlancar tidaknya persidangan ini ya. Jadi kita ingatkan saudara jawab yang ditanya saja. Yang nggak ditanya nggak usah dijawab, artinya juga penting ya. Kalau pertanyaan sudah diajukan apapun ya, ditanyakan lagi cukup. Sudah saya jawab tadi begitu ya. Kalau kurang jelas minta diulang. Mengerti? Mengerti ya. Jadi kesempatan pertama silakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saksi Dr. Samira. Pernah diperiksa penyidik? Pernah. Berapa kali? Satu kali. Masih ingat tanggalnya? Tidak. Saya ingatkan sekitar tanggal 6 bulan 3 tahun 2025. Bulan 6? Tanggal 6 bulan 3. Bulan 6 Tolong ya, begitu diingatkan sekali saja, jangan diulang lagi. Silakan terdakwa dia, nanti ada giliran untuk bertanya, menanggapi juga ya. Silakan ya, silakan. Terima kasih, maaf salah, 6 Februari tahun 2020. Pada saat diperiksa ada mengalami tekanan paksaan? Tidak. Saksi kenal dengan saksi Reza Gladis, saksi atau Uban Mukib, saksi Oki Pratama, saksi Ramania Putria, dengan kenal juga dengan terdakwa M dan terdakwa Ismail Marzuki? Kenal. Bisa diterangkan sedikit bagaimana perkenalannya? Untuk saudara yang kita menjadi dikenalkan melalui salah satu. Untuk Reza Gladis dan Oki Mukib itu dikenalkan oleh Pak Aris. Untuk Oki melalui DM. Terus untuk Mail itu dia mendatangi pada saat pulang saya di bulan Desember. Masih ingat tahunnya itu tahun berapa? Akhir tahun 2024 tahun lalu. Pada saat diperiksa di penyidik ada dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti handphone. Masih ingat handphone yang dicatat? Buat umum juga kalau nggak salah. Ini yang baca. Terus untuk nomor HP 0813 ada dua ya? Satu lagi masih ingat? 087 087 45 Oh, enggak. bukan masalah.
saksi Oki Pratama. Oh iya, tuh. Betul ya? Terus saksi masih ingat saksi pernah melakukan Jadi kita dengarkan obrolan dulu ya. Ambil lagi bang, sobek aja bang, aku yang iklan bang, iklan. Aku yang sobek. Iklan dari sini. Sobek aja bang, iklannya bang. Oke bang, iklan, iklan. Sidang ini menjadi semakin lama ya. Kalau memang saudara kesehatannya kurang bagus kan fokus kan begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Buya. Saya lanjutkan bahwa keterangan dari saksi atas nama Ernesto minggu lalu diterangkan bahwasanya yang pernah melakukan uji lab SIG untuk produk Levicia dan Magor itu atas nama Regina dan Sylvia. Seperti itu. Tadi saksi bilang saksi pernah melakukan uji lab dan SIG. Saksi menggunakan nama siapa? Menggunakan PT perusahaan saya sendiri. PP perusahaan saudara. Iya. Atas nama PT Amira Estetika. PP Amira Estetika. Masih ingat tanggalnya? Iya, iya. Di tahunnya? Tahunnya di 2020. Tahunnya di tahun 2025 2025. ini ya. Kalau nggak salah tadi saksi menerangkan bahwasanya mereviewnya di tahun 2000. Untuk Dermagloss itu di tahun 2025. Jadi saya banyak mereview produk dia. Jadi untuk Dermagloss, seingat saya di tahun 2025. Nah, itu baru review kan? Nah, terus yang 2024 yang saksi review itu apa? Produk glowing serum, Glowing serum. serum booster Gladys. Oh, oke. Tahun 2024 glowing booster saya. Bukan, glowing booster serum. Glowing booster serum. Itu saksi juga mengadakan uji lab SIG? Ya, betul. Ya, di tahun 2024 itu? Tahun ya, betul, Juli 2024. Juli 2024. Namun seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya saksi RB Ernesto menerangkan bahwasanya yang pernah melakukan uji lab di SIG itu terhadap produk Levicia atas nama Regina dan Sylvia di tahun 2024. Seperti itu. Saksi masih tetap menggunakan nama PP pada saat itu? Iya, saya tidak tahu. Saya menggunakan sendiri. Ada surat permohonannya pada saat itu? Ada, tapi saya mendapatkan saya bawa dengan laporan hasil ujinya. Di sini tampak bahwa pelanggan nama, alamat lengkap semua. Tolong ditunjukkan. Silakan penasihat hukum. Keberatan yang mulia. Silakan. Bisa saksi jelaskan saksi mereview itu untuk apa? Untuk mengetahui komposisi dari produk yang diperan sebagai pencerah kulit wajah. Bukan. Kalau untuk mengetahui kan tadi saksi sudah menguji kan? Nah, tujuan saksi mereview. Mereview ya untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai edukasi. Seperti itu, bahwa produk ini mengandung vitamin bla 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 seperti itu. Apakah efektif untuk masyarakat atau tidak? Sesuai dengan jurnal atau tidak? Seperti itu. Tadi saksi juga menerangkan bahwasanya saksi mengenal Regina Gladys dan saksi atau Bang Mufid dari dari saudara Aniknya. Betul. Betul. Pada saat saksi mereview, apakah saksi pernah melakukan izin atau konfirmasi kepada owner atas nama Regina Gladys? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, terus hanya ingin mereview saja itu untuk edukasi saja. Betul, dan tidak cuma brand dari Reza Gladys, tapi banyak brand-brand yang lain. Silakan silakan. Izin bertanya kepada saksi, apakah pernah melakukan chatting dengan terdakwa Nikita Mirzani pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2024? Tepatnya saya lupa, tapi saya sering berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Biasanya berkomunikasi dengan Nikita Mirzani terkait dengan apa? Terkait untuk saya mengundang kedatangan beliau juga untuk sebagai bintang tamu di acara live streaming saya. Baik, akan saya bacakan chatting antara terdakwa dengan saksi Dr. Samira pada
pada tanggal 29 bulan Oktober 2024 yang pukul 16.03. Di sini dikatakan bahwa dokter Nuwun Sewu tadi ada sedikit informasi dokter Reza terkait dengan konten orang lain, padahal kenal juga enggak. Malah ngatur-ngatur diminta take down, malah ngomel-ngomel orangnya. Terkait dengan chatting dari terdakwa kita, hal apa yang dibicara tersebut? Saya tidak ingat. Dokter tidak ingat. Baik, kemudian saya lanjutkan. Kemudian di chatting pada tanggal 29 bulan 10 2024 pukul 16.07, kemudian terdakwa Nikita Mirzani mengatakan Reza ini pun ular, jangan percaya. Kemudian dokter mengatakan ada info apa saya soal Reza ini. Kemudian terdakwa mengatakan dia telepon tim aku menjaga damai. Kemudian terdakwa mengatakan sama aja sih Reza ini takut miskin ibu. Kemudian saksi mengatakan iya sih. Ketika itu bicara mengenai apa ini? Ya, kalau menurut saya memang yang saya lihat owner skincare complex ini memang mereka takut untuk membuka produknya ke masyarakat. Seperti apa kualitas produknya, untuk mengakui kesalahannya, seperti itu. Kesalahan apa? Dokter? Kesalahan dalam arti begini, jadi kita sebagai owner skincare itu seharusnya sudah rutin untuk melakukan uji lab kepada produk kita sendiri, untuk mengetahui kualitas produk kita, seperti itu. Dan saya lihat Reza di sini menjual produk sering dengan harga yang tidak masuk akal. Karena saya berkecimpung. Baik ibu, akan saya lanjutkan ya. Ketika tolong yang mulia, saya meminta agar Tolong ujung ya. Seperti ya. Silakan dilanjutkan. akan saya lanjutkan yang mulia. Kemudian di titik tanggal 23/11/2024 pukul 21.04.18 terdakwa Nikita Mirzani mengatakan aku baru lihat ibu hajar dokter Reza Gladys. Terdakwa mengatakan sikat terus nyelin itu Reza udah salah ngalah belagu. Kalau ibu pokoknya kasih pelajaran. Kemudian terdakwa juga mengatakan kok yang saya nggak overclaim ya, bukan sesuai jurnal agar saksi bisa mengatakan maksud dari percakapan aku baru lihat ibu hajar dokter Reza Gladys. Apa yang maksud dengan terdakwa itu? Apa yang maksud dengan terdakwa tentang hajar dokter Reza Gladys? Kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke terdakwa, tapi kalau menurut saya owner skincare ini harus ada gini, gitu bukan sama Sebentar, saksi dijawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, tunggu yang mulia, penasehat hukum. biarkan dia bicara dulu dong, jangan Oh, ini iya. jangan ngomong dia menguntungkan dia sendiri, biarkan tapi ini bicara. Ini harus fair, di sini harus fair. Diam. Yang mulia, agar terdakwa bisa sopan di persidangan. Jangan itu harus juga netral. Ini bisa diam ya. Bisa diam ya. Harus netral. Kemudian jangan bicara. Harus jangan menguntungkan diri sendiri. Tolong dia. Ya. Silahkan saksi ya, begitu ya. Saksi menjawab yang ditanya, begitu ya. Bisa diam nggak sih? Kita ingatkan semua ya. Bisa diam nggak ini? Penuntut umum terdakwa. Jadi sidang kita skos dilanjutkan setelah jam 1 sidang skos. Mantap.